Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, my kids? I hope all of you are in a good conditions. Okay, in this schedule we are going to study about an English language. Anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja semuanya ya. Untuk hari ini kita akan belajar materi bahasa Inggris lagi bersama Mr. Doni. Jangan lupa sebelum kita belajar diawali dengan berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga diberi kelancaran dan kemudahan dalam kita belajar. Oke anak-anakku semuanya, untuk hari ini terkhususnya untuk kelas 6 ya, kita akan belajar materi Myth and Legend, atau dalam bahasa Indonesia adalah mitos dan legenda. Nah, apakah perbedaan antara myth and legend? Mari kita simak penjelasannya. Oke, myth atau mitos. Myth is society stories that popularly spreading about belief of angels or something mystic. It just stays in imaginations of society without any proof. Oke, anak-anakku, di sini yang dimaksud dengan mitos adalah cerita masyarakat yang secara populer menyebar tentang kepercayaan tentang angels, malaikat atau sesuatu yang mistik, tapi hanya berhenti pada imajinasi tanpa adanya sebuah pembuktian, cuma hanya sekedar cerita atau dongeng saja, seperti itu. Sedangkan untuk legend atau legenda, legend is a society stories that popularly spreading as if it was a real story as well as a history. It usually gives something to prove the truth of the story. Nah, di sini perbedaannya, legenda merupakan cerita rakyat yang secara populer menyebar, dan di sini perbedaannya seolah-olah adalah cerita yang nyata seperti sejarah yang biasanya diberikan sebuah bukti yang menunjukkan bahwa itu ceritanya benar. Jadi perbedaannya adalah ada buktinya kalau legenda itu. Ya, kemudian anak-anakku, di sini ada beberapa cerita yang tergabung dalam legend dan myth. Bisa kalian lihat ya, untuk nomor 1 sampai 4 itu termasuk myth atau mitos, yang mana hanya sekedar cerita dongeng yang tidak ada pembuktian. Misalkan Nyi Blorong, Jakatarup, itu tidak ada benda atau situs yang menunjukkan kejadian itu pernah ada. Nah, sedangkan untuk nomor 5 sampai 10, number 5 until number 10 there is a proof. Nomor 5 sampai 10 ada buktinya. Ya, misalkan ini nomor 5 Melin Kundang. Nah, jika kalian ke Sumatera Barat, kalian akan menemukan sebuah patung seorang yang seperti sedang bersujud. Itu. Kemudian di Sangkuriang ada, di Jawa Barat ada Gunung Tangkuban Perahu. Kemudian Roro Jonggrang ada Candi Prambanan sebagai buktinya. Kemudian ada Spikul Mound atau Gunung Spikul, itu ada gunungnya masih berdiri sampai sekarang. Ada Baru Kelinting tentang Rawapening di daerah Ambarawa, Semarang. Kemudian Aji Saka itu sebagai buktinya ada huruf aksara Jawa, berarti ada buktinya seperti itu atau proof di sini. Kemudian untuk selanjutnya kita masuk ke dalam grammar atau pola penulisan kalimat. Anak-anakku semua, berhubung ini cerita, otomatis cerita itu kejadiannya terjadi di masa lalu atau masa lampau. Nah, dalam aturan bahasa Inggris, kalau cerita atau kejadian terjadi di waktu lampau itu harus menggunakan simple past tense ya. Seperti yang kalian lihat dalam layar ini, ada simple past tense, ada rumusnya. Kemudian di sampingnya ada simple present tense. Kita tidak memakai simple present tense. Kalau simple present tense adalah sebuah kejadian keseharian atau sesuatu yang berulang-ulang. Oke, perhatikan di sini rumusnya ya, menggunakan subject plus verb kedua, objek, dan juga adverb. Subjek di sini adalah pelakunya atau orangnya, kemudian verb itu adalah kata kerja, ingat verb bentuk kedua, kemudian objek dan adverb adalah kata keterangan. Oke, bisa diperhatikan kalau dalam simple present untuk tunggal kita menggunakan is, tetapi kalau untuk past tense kita menggunakan was, dan are untuk simple
are untuk simple present tense dan were untuk simple past tense. Kemudian untuk kata kerjanya sendiri nanti akan ditambah d atau ed. Misalkan di sini ada kata, di kalimat kedua ya, ada kata he proposes di simple present. Kemudian berubah menjadi he proposed dalam simple past. Jadi ditambah ed atau d. Kalau huruf di belakangnya udah e tinggal tambah d, tetapi kalau huruf di belakang bukan e maka ditambah ed. Itu untuk kata kerja yang reguler atau beraturan. Okay kids, I think it was all our explanations about myth and legend. I hope you can understand clearly what I said. And then don't forget to do your assignment or your homework in your house. Anak-anakku semuanya, itu tadi ya penjelasan Pak Doni tentang myth and legend. Dan kemudian untuk tugasnya adalah silahkan apa yang ada dalam video ini tadi silahkan kalian rangkum atau kalian ringkas dalam buku tulis kalian. Kemudian nanti hasilnya silahkan difoto kemudian dikirim ke WA-nya Mr. Doni ya. And then I think it was all our meeting today. The last word for me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.